Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Secondliner bagus, dividen besar, harga masih wajar, dividen 7%, PBV 0,9 kali, dan PER 6 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas saham secondliner yang punya fundamental bagus, dividen besar, dan valuasi masih wajar. Perusahaan mampu mencetak laba 39% hingga Juni 2022. Dividennya juga rutin dibagi dengan yield yang besar, bahkan mencapai 7%. Selain itu, valuasinya masih menarik karena punya PBV 0,9 kali dan PER 6 kali. Saham ini sering disebut salah satu saham dividen terbaik yang mana bisa memberikan passive income setiap tahun. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. ADMF punya aset 23,8 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 23,72 triliun. Artinya, aset ADMF naik 0,34% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 23,8 triliun, perusahaan punya piutang konsumen 16,57 triliun. Artinya 69,62% aset ADMF berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,95%. Selain piutang konsumen, ada juga piutang murabaha. Dari total aset 23,8 triliun, perusahaan punya piutang murabaha 3,4 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset ADMF. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 11,48%. Kedua, liabilitas. ADMF punya liabilitas 14,833 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 14,838 triliun. Artinya, hutang ADMF turun 0,03% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 14,833 triliun, perusahaan punya utang obligasi pihak ketiga 6,59 triliun. Artinya 44,43% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 21,81%. Selain utang obligasi pihak ketiga, ada juga pinjaman dari pihak ketiga. Dari total liabilitas 14,833 triliun, perusahaan punya pinjaman dari pihak ketiga 2,45 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas ADMF. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 31,94%. Ketiga, ekuitas. ADMF punya ekuitas 8,97 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 8,88 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 1,01%. Dari total ekuitas 8,97 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 8,68 triliun. Artinya 96,77% ekuitas ADMF berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,46%. Keempat, pendapatan. ADMF punya pendapatan 4,12 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 4,16 triliun. Berarti pendapatan perusahaan turun 0,96% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. ADMF punya biaya pokok penjualan sebanyak 3,27 triliun. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 3,54 triliun. Berarti biaya pokok penjualan turun 7,63% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. ADMF mampu menghasilkan laba sebanyak 0,661 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,473 triliun, berarti laba ADMF naik 39,75% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ADMF punya ROE 14,70% dengan NPM 19,70%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 165%. Rasio keuangan perusahaan tergolong baik dari aspek profitabilitas. Hal itu karena terjadi pertumbuhan laba di tahun 2022. Tapi dari aspek utang, perusahaan ini punya komposisi utang yang sudah besar. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,4 kali dan PBV 0,9 kali. Saham ADMF punya valuasi PER dan PBV yang tidak lagi bisa dikatakan rendah, tapi tidak juga terlalu tinggi. Artinya, secara perhitungan, saham ini dijual dengan harga yang hampir setara dengan modal per lembarnya.
Meski PER terlihat murah, tapi ingat kalau itu terjadi karena biaya yang turun, bukan pendapatan yang bertambah. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan piutang murabahah membuat total aset bertambah. 2. Berkurangnya pinjaman dari pihak ketiga berdampak pada turunnya liabilitas. 3. Saldo laba yang naik menyebabkan ekuitas bertambah. 4. Karena penurunan biaya lebih besar dari penurunan pendapatan, membuat laba bisa naik 39%. 5. Rasio keuangan masih cukup baik. 6. Valuasi PER dan PBV tergolong wajar dan bisa dipertimbangkan. Demikian analisis singkat saham ADMF berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membawa banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Sebagai informasi, ADMF merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report Triwulan 2 2022. Apabila kamu ingin tahu analisa bedah laporan keuangan lebih detail, perkiraan harga beli dan jualnya, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk informasi pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Thank you.